Pemirsa, ini adalah monumen Maastricht atau orang-orang sini menyebutnya Tugu Maastricht. Tugu ini untuk memperingati perlawanan bangsa Indonesia melawan penjajah Belanda yang saat itu dipimpin oleh Letnan Kolonel Muhammad Seruji yang merupakan Komandan Brigade 3 Damarwan. Dan yang terlihat di video ini adalah seorang pahlawan juga atau pejuang yang disebut sebagai pejuang Calistung, baca tulis hitung alias Pak Guru. Konon kabarnya Pak Guru ini harus melewati jalan yang cukup ekstrim atau sulit atau berbahaya begitu. Tetapi kita tidak tahu seperti apa perjalanannya, seperti apa bahayanya. Makanya kita akan membuktikan seperti apa jalur yang ditempuh oleh Pak Guru ini. Let's go. Perjalanan dimulai dari Tugu Maastricht ini, dan jalan yang dilalui cukup enak ini, aspal. Kanan kirinya terlihat ada tumbuh-tumbuhan yang hijau, sawah juga, ada pertigaan. Dan Pak Guru ini memilih pertigaan yang sebelah kanan, jalur yang kanan yang naik. Dan jalannya masih mulus-mulus saja, aspal bagus. Nah ini sepertinya sudah melalui jalan yang agak-agak kurang enak ini, kayaknya ini sudah tidak beraspal mulus, mulai menanjak, jalannya juga cukup sulit ini, batu-batu kecil. Kemudian juga jalur yang dipilih cukup sulit ya, agak setapak begitu. Dan terlihat ada pejuang ekonomi alias abang tukang bakso yang sulit untuk naik, sehingga harus didorong oleh Pak Guru ini. Nah seperti ini pemirsa, salah satu sudut, salah satu titik yang agak sulit yang harus dilalui oleh Pak Guru ini. Nanjak, jalannya menanjak, batu-batunya sudah terlepas dari aspalnya. Dan ini terlihat Pak Guru setelah membantu pejuang ekonomi tadi harus berjuang sendiri untuk lolos dari jalur yang satu ini, dari titik yang satu ini yang sulit juga, bisa lolos di titik yang ini. Jalan cukup menanjak sehingga sepeda motornya agak tersendat-sendat itu. Oke, sudah bisa lolos dari tanjakan yang luar biasa ini. Dan terlihat memasuki jalan yang berbatu. Batunya cukup cukup besar-besar. Kanan kiri memang indah sih, dan hijau serta sejuk begitu. Tapi jalan ini terasa cukup licin ya, karena memang ada tanah liatnya berkolaborasi dengan batu sehingga licin. Kemudian juga harus berhati-hati, ekstra hati-hati. Masih di batu-batuan yang besar-besar ini yang kondisinya pasti sangat licin, sehingga harus ekstra hati-hati. Cukup becek karena tadi malam hujan, dan sekarang pun kondisinya masih cukup gelap, tidak begitu terang benderang begitu ya, karena memang mendung dan sedikit hujan rintik-rintik. Masih di jalur yang sama seperti tadi, kondisi jalannya banyak sekali tanah liat yang bisa ini jebakan, tapi harus hati-hati. Nah ini abang pencari rumput pun sudah lolos, santai saja. Baik, itu terlihat cukup jauh, kanan kiri juga masih hijau, terhalang oleh ilalang yang tinggi. Terlihat Bapak Guru ini melewati jalan tanah, aspal sih kayaknya awalnya dulu ini, tapi sekarang sudah tidak ada aspalnya sehingga tinggal tanahnya. Di bagian yang ini ada bekas rabatan, tetapi rabatannya sudah tinggal 30%. Kanan kiri terlihat ada pohon bambu
jalannya masih becek dan kondisinya masih agak gelap juga, ada sedikit rintik-rintik hujan. Terus nah ini ada di sebuah tikungan, tapi dari tadi memang tikungan terus ya, banyak sekali tikungan. Jalan semakin sulit, becek, licin, tapi lolos. Nah ini lumayan, ini sudah ada aspal atau rapatan ini yang terpotong sehingga tanjakannya tajam begitu, kayak terpotong memang ya. Dan terlihat agak sulit ini, lihat setirnya tadi agak goyang-goyang, licin sekali. Tapi Pak Guru ini tetap santai saja, tenang. Kalau sulit ya pelan-pelan, kalau memang agak bisa cepat ya cepat, karena harus absen ini. Absennya ini online, tidak boleh telat. Kalau telat absennya nanti bisa merah ini ya. Lanjut lagi terus menuju tempat tugasnya. Jalan yang titik ini cukup enak begitu. Kita lihat, wow keren ini ya, tumpukan tanah liat sehingga becek dan kotor begini ya. Hati-hati Pak Guru, licin loh ini ya, licin sekali. Pelan-pelan saja, jangan sampai sepatunya kotor ini. Masa Pak Guru sepatunya kotor ini ya. Pelan-pelan terus. Jalannya yang ini menurun, tetapi batunya besar-besar, tidak licin tapi seperti naik kuda, gelodak. Nah, seperti itu. Wah, akan melewati jembatan. Kita lihat lagi lebih dekat seperti apa. Dan ini kondisinya dari dekat. Wow, batunya semakin besar saja yang dilewati, dan tentunya ini ekstra hati-hati karena ini keras semua ini yang dilewati ini. Sudah melewati jembatan, masih menuju atau masih melewati tikungan tidak terlalu besar tapi kayaknya licin juga ini. Dan ini adalah review jika melewati jembatan yang tadi itu. Cukup indah, tempat ini luar biasa indah. Tetapi di balik keindahan itu harus berhati-hati karena jalannya itu sulit dan licin. Seperti ini kondisi jalan yang menuju ke tempat tugas Pak Guru. Sudah bertemu dengan beberapa rumah, ini sepertinya sudah dekat ini mungkin ini. Kondisi jalan yang naik, menanjak dan licin. Sepertinya hujan ini semakin deras ini, rintik-rintiknya semakin deras. Pak Guru konsentrasi. Oke, lanjut lagi terus sampai di mana ini? Kita lihat lagi dari dekat. Sudah semakin jauh Pak Guru. Wow, indah sekali pemandangannya. Sawahnya terasering seperti di Ubud, Bali. Tapi jalannya ini masih tergolong licin sehingga harus tetap hati-hati. Ya, ini rintik hujan semakin padat, tetapi Pak Guru ini tetap semangat demi tugas. Ya enak ini kayaknya baru jalan ini, baru dirapat ini, sehingga wah santai di tempat ini. Wow keren, wes. Nah ini di titik ini udara semakin dingin karena hujan mulai turun. Walaupun tidak deras tapi rintik hujannya atau gerimisnya cukup padat.
Nah, di sini sudah agak terang ini cuacanya. Terlihat ada rabat yang masih baru sehingga belum dibuka sepenuhnya itu. Kemudian terlihat juga ada sawah-sawah yang menghijau. Wow, ini ada longsor, pemirsa. Sudah ada antisipasi biar tidak tambah longsor lagi. Ada beberapa sak, mungkin isinya pasir atau tanah. Lumayan loh itu, dari sak itu ada 2 meter lebih ini ke rabatan ini. Kalau ke bawahnya ya lebih dalam lagi, minimal kalau jatuh itu di sak ini. Oh, pelan-pelan Mbak Guru, 2 meter itu di bawah itu. Oke, lolos. Padahal yang buat itu hanya sekitar 15-20 cm itu, dan bawahnya gerowong. Oke, masih di jalur yang jalur yang rabatan ini. Ilalang terlihat begitu indah di samping kanan samping kiri jalur yang dilalui ini. Jalurnya tidak terlalu lebar, sekitar 2 meter begitu. Lihat jauh di sana Pak Guru. Oh ya, ini sudah terlihat. Dan banyak sekali tikungan-tikungan di jalur ini ya. Jadi harus hati-hati. Jangan lupa bunyikan klakson. Wah, berpapasan dengan penduduk. Kemudian ada apa ini? Banyak kayu-kayu yang ada di samping kanan samping kiri, juga ada batu mungkin mau dibangun. Jalannya menanjak cukup tajam, berbelok langsung menanjak sekitar 50 derajat ini mungkin. Wow, keren. Pelan-pelan Mbak Guru. Habis ini ada tikungan tajam lagi, jadi dibantu dengan kaki kalau tidak kuat mesinnya. Nah, jalannya datar ini, tapi tanah ya, tidak terlalu licin, tapi ya agak becek begitu. Dan di sini akan tikungan lagi. Oke, nanjak sedikit. Terus ini sepertinya sudah hampir sampai ini ya, karena sudah banyak rumah penduduk di sekitar sini, kanan kiri ini. Nah, ini Pak Gurunya, jalannya masih menanjak, cukup curam juga tanjakannya. Tikungan lagi. Wah, gerimis begini ada yang cari rumput ini. Wah, dingin ini. Masih gerimis, cuma tidak terlalu deras, tapi ya lumayan juga. Dan kayaknya hampir sampai ini, karena terlihat banyak anak kecil di sekitar sini. Kemudian itu terus nanjak lagi ini. Ya, samping kanan saya ada rumah penduduk. Nah, sudah sampai di gapura tempat tugasnya, dan cuaca cukup cerah sampai di sini. Berbeda sekali ini cuacanya, tadi itu gerimis, di sini sudah agak reda, agak cerah, dan disambut oleh anak-anak yang mungkin belum berseragam karena memang masih pagi ini. Ya, Pak Guru siap-siap taruh buku sepedanya dan menuju ke ruangan kantor. Beberapa murid ini, anak-anak kecil ini sudah tidak sabar menunggu gurunya. Nah, seperti ini masuk. Inilah kantor yang dituju oleh Pak Guru ini. Semoga cerita ini bisa menginspirasi pemirsa semuanya. Syukuri apa yang ada. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Dadah.